Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bambang Purwanto. Hari ini kita akan diskusi sedikit mengenai fat burn. Ini adalah salah satu yang sekarang ini lagi happening karena banyak sekali kasus obesitas di antara kita yang kemudian meresahkan. Banyak juga yang sudah berusaha untuk kemudian melakukan program fat burning, antara lain melakukan diet, lalu kemudian juga olahraga, tapi frustasi juga dengan hasilnya karena tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu kita coba nanti akan bedah, ya, kita kaji apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan aktivitas fisik kita sehari-hari untuk kemudian bisa membantu mendapatkan hasil yang lebih baik, dalam artian supaya kita bisa terhindar dari obesitas dan mulai mendapatkan hasil yang seperti yang diharapkan dari fat burning. Ya. Dari sekian banyak fraksi lemak yang ada di dalam tubuh kita, hanya asam lemak, ya, yang akan di burn, yang akan dibakar untuk menghasilkan energi, yang kemudian energi itu kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Dan untuk melakukan fat burn ini, lokasinya khusus tertentu saja, yaitu dilakukan di dalam sel, yaitu di dalam mitokondria. Mitokondria ini adalah salah satu organela penting yang ada di dalam sel. Proses dari fat burn ini sering disebut dengan beta oksidasi. Sehingga pertanyaan besarnya adalah siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan fat burn? Ya, siapa saja yang memiliki mitokondria, ya, banyak di dalam sel itu. Sehingga sel apa yang kemudian bisa melaksanakan fat burn dengan efektif, maka sel itu harus memiliki banyak mitokondria. Kalau kita telisik lebih jauh, di dalam tubuh kita banyak sekali sel, banyak sekali organ, banyak sekali jaringan, ya. Tapi sel mana, organ mana, atau jaringan mana yang memiliki mitokondria banyak, yang bisa menyelenggarakan fat burn, ya. Kita lihat di sini hasil penelusuran kita peroleh bahwa paling tidak ada, dari gambar ini ada 4, ya, yang kita sajikan yang kemudian punya kandidat atau punya potensi untuk melakukan fat burn. Nomor 1 adalah jantung, ya, karena jantung ini memiliki otot jantung yang kemudian ternyata otot jantung ini adalah yang memiliki mitokondria paling banyak. 80% dari konstituen sel otot jantung itu adalah memiliki mitokondria. Yang kedua adalah sel-sel hati, ya, atau liver. Ini juga memiliki mitokondria yang cukup banyak karena fungsi liver ini yang kemudian melakukan detoksifikasi, sehingga mitokondria ini sangat dibutuhkan di sana. Kemudian yang menjadi anggapan umum di antara kita bahwa fat burn ini ya akan diselenggarakan di tempat di mana lemak itu disimpan. Kita bisa lihat di sini, ini adalah sel lemak, ya, dari jaringan lemak, di mana ini tersimpan banyak sekali lemak di sini. Nah, harapan kita adalah membakar lemak di tempat dia disimpan, gitu. Nanti kita akan kaji apakah memungkinkan itu dilakukan. Dan yang terakhir adalah kita temukan mitokondria ini banyak pada sel-sel otot rangka yang sebarannya, jumlahnya itu paling banyak di dalam tubuh manusia. Tidak ada bagian tubuh yang tidak, ya, terdapat otot rangka, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga sebetulnya kalau dari sebarannya, kalau dari luasannya, kalau dari jumlahnya, maka sel otot rangka ini mengalahkan otot jantung, mengalahkan liver, dan mengalahkan adipose.
Ini kita coba kaji lebih jauh ya. Apakah kemudian memang betul anggapan bahwa kita bisa membakar lemak di tempat lemak itu disimpan? Kenyataannya tidak demikian. Meskipun ada salah satu jenis jaringan lemak, brown adipose, yang berwarna coklat itu, yang dia memiliki mitokondria lebih banyak daripada jenis yang white adipose. Dan diklaim bahwa brown adipose ini memiliki kemampuan untuk bisa menyelenggarakan fat burn. Namun yang perlu dicatat di sini adalah bahwa brown adipose ini memang betul dia bisa menyelenggarakan fat burn karena memiliki mitokondria dalam jumlah yang banyak. Hanya hasil dari proses beta oksidasi yang dilakukan oleh brown adipose ini tidak menghasilkan ATP atau energi yang seperti yang kita harapkan. Jadi sebagian besar proses ini akan diubah menjadi panas tubuh. Yang ini kemudian tidak seperti yang kita harapkan. Jadi hasil akhir dari fat burn dari jaringan lemak ini bukan energi tapi berupa panas. Untuk jantung dan liver, sebetulnya dua organ ini atau dua jaringan ini memiliki potensi yang besar untuk menyelenggarakan fat burn. Hanya saja karena liver dan hati, liver dan jantung itu memiliki jumlah di dalam tubuh kita terbatas. Kita tahu jantung kita cuma satu, liver kita juga cuma satu. Sehingga kalau kita kemudian berharap banyak terhadap jantung dan liver untuk menyelenggarakan fat burn, itu tampaknya terlalu berat. Beban itu terlalu berat kalau ditumpukan pada dua organ ini. Sehingga fat burn ini akan lebih cocok ya menjadi tugas utama dari sel otot rangka. Karena sel otot rangka yang sebarannya begitu luas, jumlahnya begitu banyak, sehingga ini sangat efektif untuk kemudian dioptimalkan fungsinya untuk membakar lemak. Sekarang bagaimana fat itu di-burn, dibakar? Ada 3 proses ya yang harus kita ketahui. Nomor 1, sebelum dibakar, lemak itu harus dibongkar dulu dari tempat dia disimpan. Lalu setelah itu dimobilisasi, dibawa menuju ke tempat pembakaran, yaitu ke otot rangka tadi. Dan yang ketiga adalah proses pembakaran itu sendiri atau lipolisis. Proses perombakan ini ya terjadi ya perombakan lemak itu terjadi di adipus ya di jaringan lemak. Ya, proses pembongkaran lemak ini melibatkan satu enzim namanya lipase ya. Karena asam lemak itu disimpan dalam bentuk trigliserida atau triasilgliserol. Di mana triasilgliserol ini setiap satu triasilgliserol itu memiliki 3 asam lemak. Dan untuk bisa memutus asam lemak dari triasilgliserol ini membutuhkan enzim lipase. Dan kita menyebut enzim lipase ini sebagai hormon sensitif lipase atau HSL. Nah, setelah dibongkar, maka asam lemak ini kemudian akan dimobilisasi menuju ke jaringan-jaringan yang menjadi tempat dilaksanakannya fat burn. Ya, jadi sudah kita sampaikan bahwa yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan fungsinya dalam fat burn ini adalah otot rangka. Untuk tahap pertama yaitu tahap pembongkaran dari jaringan lemak, kita dapatkan di sini apa yang bisa kita perbuat untuk kemudian mengoptimalkan proses pembongkaran ini. Ternyata aktivitas fisik ya seperti yang tampil pada gambar yang paling sebelah kiri grafik ini, antara individu yang melakukan exercise, olahraga atau aktivitas fisik dengan yang tidak, yang kontrol, itu ternyata berbeda dampaknya ya. Yang exercise dia mengalami penurunan fat mass ya. Fat mass-nya berkurang. Artinya terjadi pembongkaran dari cadangan lemaknya.
Yang kedua, kalau kita lihat apa yang dibongkar, di mana yang dibongkar, ya. Karena lemak ini ada yang disimpan di dalam, ya, organ, ada yang disimpan di bawah kulit, ya. Yang di bawah di dalam organ itu disebut dengan visceral fat, ya. Yang di bawah kulit kita sebut dengan uh, subcutaneous fat, ya. Dan tampaknya kalau kita lihat di sini bahwa exercise ini itu hanya berdampak kepada pembongkaran lemak yang ada di visceral fat, bukan di subcutaneous fat, ya. Kebetulan ini adalah jurnal yang dipublikasikan tahun 2012, dan exercise yang dimaksud di sini adalah exercise dengan intensitas yang tinggi dengan cara yang intermittent. Intermittent itu berarti antara exercise dengan exercise yang lain itu ada jeda istirahatnya. High intensity intermittent exercise. Di terbitan jurnal yang lain kita temukan juga bahwa di olahraga dengan tipe yang sama, high intensity intermittent exercise, itu juga memberikan efek peningkatan pada pembongkaran lemak. Yang terbongkar itu adalah lemak yang visceral, jadi konsisten dengan yang sebelumnya, ya. Dan yang menarik di sini adalah efek dari aktivitas fisik olahraga atau latihan itu akan lebih optimal diperoleh pada usia-usia remaja. Jadi pada usia remaja ini pembongkaran lemak lagi kenceng-kencengnya, gitu, ya. Usia 12 sampai 18 tahun. Dan usia-usia dewasa muda, ya, sekitar 18 sampai 24 tahun. Artinya lebih tua dari usia ini itu proses pembongkaran lemak menjadi semakin sulit. Kemudian yang kedua, kita dapatkan dari hasil pembacaan pada jurnal ini bahwa individu laki-laki, gitu, ya, jenis kelamin laki-laki itu akan lebih mudah untuk dibongkar lemaknya daripada yang wanita. Jadi boys more significant than girls, ya. Jadi jangan protes ya ibu-ibu. Jadi untuk membongkar lemaknya ibu-ibu itu lebih sulit daripada membongkar lemaknya bapak-bapak. Yang menarik pada terbitan jurnal yang berikutnya ini adalah bahwa tampaknya pembongkaran lemak itu tidak terjadi bersamaan dengan ketika kita melakukan exercise atau melakukan olahraga. Jadi pembongkaran lemak itu baru terjadi 1 jam, gitu, ya, setelah kita berhenti berolahraga atau pada saat kita melakukan recovery. Pada tampilan ini menjadi lebih jelas. Jadi 1 jam efek dari pembongkaran lemak itu baru terasa signifikan. Jadi sebelumnya pada saat berolahraga atau sebelum berolahraga tidak terjadi pembongkaran lemak, gitu, ya. Ini menjadi penting karena seringkali kita melakukan upaya yang keliru. Justru 1 jam setelah kita berolahraga itu kita berupaya untuk mengembalikan cadangan nutrisi yang habis yang terbongkar pada saat kita melakukan exercise. Jadi kecenderungannya 1 jam setelah olahraga justru kita makan, minum, bahkan mengkonsumsi lemak yang tinggi, sehingga upaya cita-cita untuk kemudian mendapatkan, ya, pembongkaran lemak, mengurangi berat badan, ya, atau mencegah obesitas, ya, dengan berolahraga itu seringkali gagal karena ketidaktahuan ini. Pertanyaannya adalah kenapa 1 jam? Ternyata untuk bisa mengaktifkan enzim HSL tadi, lipase itu butuh ada stimulasi hormon. Dan hormon ternyata yang menstimulasi aktivitas lipase ini adalah hormon insulin. Karena hormon insulin ini ternyata meningkat 1 jam
setelah kita berhenti melakukan exercise. Ya. Jadi secara singkat rangkumannya seperti ini, untuk kita bisa mendapatkan pembongkaran lemak yang optimal, maka kita membutuhkan aktivitas dari insulin atau stimulasi insulin. Dan stimulasi insulin ini akan kita peroleh 1 jam setelah kita berhenti berolahraga. Dan pembongkaran lemak yang paling optimal terjadi di visceral, ya, di visceral, ya. Kalau olahraga itu dilanjutkan berulang, dilanjutkan terus secara rutin, maka bukan tidak mungkin lemak subkutaneus juga akan terbongkar. Jadi kita dapatkan satu kesimpulan di sini bahwa HIIE adalah model aktivitas fisik atau model exercise yang paling bisa digunakan untuk membongkar cadangan lemak dan meningkatkan mobilisasi lemak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan lipolisis. Bagaimana dengan fat burn-nya sendiri? Setelah dibongkar, dimobilisasi, saatnya kita akan membakar lemak. Untuk bisa dibakar, maka asam lemak harus ditransport masuk ke dalam, ya, sel. Nah, proses masuknya ini harus dibantu. Ada namanya transporter khusus. Transporter lemak ini ternyata adalah sebuah protein. Diberi nama CD36, CD36 ya, yang mentransport lemak ini dari luar sel masuk ke dalam sel. Nah, proses transport ini, ya, itu sangat bergantung kepada kondisi sel itu. Bahwa kalau kita lihat di sini, sel otot, ya, yang memiliki tipe slow berwarna merah, ya, itu akan memiliki aktivitas transport lemak lebih baik daripada sel otot yang tipe fast dan berwarna putih. Karena ternyata jumlah protein transporternya antara otot merah dan otot putih itu lebih banyak yang otot merah. Ya, sehingga otot merah ini mengambil lemak lebih banyak daripada otot putih. Ini juga yang sama. Jadi ternyata jumlah dari transporter, ya, CD36 itu berkorelasi secara signifikan dengan aktivitas fat burn. Semakin banyak transporternya, maka semakin tinggi aktivitas membakar lemaknya. Ya. Dan individu yang melakukan exercise secara rutin atau kita sebut dengan train people atau train individual, itu cenderung memiliki transporter lemak lebih banyak daripada yang tidak melakukan olahraga secara rutin atau yang kita sebut di sini sebagai sedentary individual. Jadi orang yang melakukan olahraga rutin diharapkan itu bisa membakar lemak lebih baik, lebih banyak, lebih optimal daripada yang tidak melakukan olahraga secara rutin. Pada otot-otot yang berwarna merah, ya, yang slow twitch itu, warna merahnya itu dihasilkan dari satu pigmen yang disebut dengan mioglobin. Jadi kalau di darah ada hemoglobin, maka di otot ada mioglobin. Nah, mioglobin ini memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya mendeliver oksigen, mentransport oksigen, menyimpan oksigen di dalam otot, tapi mioglobin ini ternyata juga punya peran penting di dalam menjamin setiap asam lemak yang masuk ke dalam sel otot itu akan dibawa masuk dan dibakar di mitokondria. Sekaligus mioglobin memastikan bahwa setiap lemak yang dibawa masuk tidak akan dibentuk ulang menjadi triacylglycerol. Jadi tidak disimpan lagi di dalam otot. Ini penting.
Karena kalau nanti disimpan, ada simpanan lemak di dalam otot, maka akan terjadi proses perlemakan otot yang justru akan menyebabkan sel otot itu mengalami lipotoxicity yang akan memicu terjadinya kematian sel otot. Jadi ciri dari otot yang memiliki mioglobin banyak itu memiliki warna merah yang lebih dominan ya, dibandingkan dengan yang tidak memiliki mioglobin lebih banyak. Jadi yang memiliki mioglobin lebih banyak itu akan lebih efektif untuk bisa melakukan fat burn. Dengan tingginya aktivitas fat burn pada otot-otot yang berwarna merah karena punya mioglobin yang lebih tinggi, maka ini akan berpengaruh terhadap ya, aktivitas fisiknya, kemampuan dia bertahan dalam kondisi stres, dan endurance-nya. Sehingga bagaimana kemudian kalau kita mau memulai olahraga supaya kita bisa memaksimalkan aktivitas fat burn di dalam tubuh kita. Untuk yang bukan atlet ini saya sarankan ya, Anda fokuskan tujuan olahraga Anda itu terutama pada membentuk ya lean body mass ya, membentuk body image yang sesuai ya. Tujuan utamanya adalah supaya tidak terjadi penumpukan lemak ya. Nah, untuk bisa mendapatkan lean body mass ini maka kita harus mencegah sebisa mungkin tidak terjadi fat accumulation. Jadi cara yang paling pas adalah Anda melakukan high intensity interval exercise dan ingat, tahan 1 jam setelah melakukan itu, jangan buru-buru ya balas dendam dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Jadi harus bisa bertahan, harus bisa sabar supaya kemudian efek dari fat burn ini bisa membantu Anda di dalam menurunkan berat badan. Jadi yang perlu dilakukan cukup melakukan high intensity interval exercise dan sabar ya sampai dengan 1 jam pasca melakukan aktivitas itu, jangan mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak. Kalau Anda seorang atlet, maka yang tadi sudah saya sarankan untuk yang non-atlet atau orang biasa, aktivitas high intensity interval exercise diikuti dengan aktivitas endurance training. Tujuannya adalah supaya semakin banyak kita mendapatkan sel otot yang berwarna merah, supaya kita bisa mendapatkan mioglobin dalam jumlah yang lebih banyak. Karena ini penting supaya kemudian kita memperoleh tempat-tempat fat burn yang lebih banyak, aktivitas fat burn yang lebih tinggi, dan energi yang lebih banyak. Karena energi ini sangat penting untuk atlet. Saya kira itu yang bisa saya share untuk kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan terakhir, ternyata sudah ada yang memikirkan apa yang kemudian kita sudah diskusikan hari ini dan sudah ditulis di dalam satu terbitan jurnal, bahwa ternyata setiap kali kita mau melakukan aktivitas endurance seperti moderate intensity exercise, kalau kita awali pemanasannya dengan a single put, sekali saja high intensity interval exercise, maka hasilnya akan lebih meningkatkan proses fat burn. Jadi jangan lupa awali aktivitas olahraga kita selalu dengan high intensity interval exercise, baru setelah itu ikuti dengan aktivitas moderate intensity exercise. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu terhindar dari bahaya sindroma metabolik, terutama obesitas dan turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.